Hey sobat penikmat alur cerita, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada kali ini, Mimin akan membahas film yang berjudul Life After Fighting tahun 2024. Film ini berkisah tentang seorang mantan atlet yang jatuh cinta dengan seorang janda cantik. Namun kisah cinta mereka tak berjalan mulus, di mana mantan suami dari janda cantik ini mencoba merusak hubungan mereka. Penasaran dengan huru-hara yang terjadi di antara mereka? Mari kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Di awal film diperlihatkan aksi bela diri yang dilakukan oleh seorang mantan atlet yang bernama Alex. Saat ini Alex memiliki sebuah sekolah yang mengajarkan ilmu bela diri seperti Muay Thai, MMA, Taekwondo, maupun Jiu-Jitsu Brazil. Tapi tidak ada pencaksilat ya guys. Hahaha. Bang, udahlah bang. Gimana mau progresnya ini? Dari tadi cuma ngeliatin media set promosi kamu. Selain itu, ia juga sekaligus menjadi pelatih di sekolahnya tersebut. Keesokan harinya, ketika di sekolah, ia bertemu dengan sepupunya yang bernama Julie, yang juga merupakan karyawannya. Julie lalu memberitahu Alex bahwa lawannya dulu yang bernama Aryo ingin menantangnya kembali. Julie lalu memperlihatkan video yang dibuat Aryo, di mana Aryo sangat ingin melakukan pertandingan terakhir dengan Alex. Namun tak berselang lama, terlihat seorang anak kecil bernama Terry datang bersama ibunya yang bernama Samantha. Lalu Julie menyerahkan proses administrasi mereka kepada Alex, dikarenakan ia hendak pergi menjemput anaknya. Kemudian Samantha mendaftarkan Terry di kelas bela diri. Selain itu, ia sendiri juga ikut mendaftar di kelas private dewasa. Perfect. Making some good progress. I'll pack up and let you get changed. Terlihat Samantha yang telah selesai berlatih bersama Alex. Kemudian mereka kembali ke ruangan administrasi. Di sana juga terlihat ayah Terry yang bernama Victor. Lalu Samantha memberitahu Alex bahwa Victor adalah mantan suaminya yang datang untuk membayar biaya kelas Terry. Membership and direct debit form. Setelah itu, Alex kembali menjalankan aktivitasnya, yaitu melatih kelas anak-anak dan kelas dewasa. Lanjut di esok harinya, Samantha kembali berlatih bersama Alex. Kedekatan di antara mereka pun semakin terjalin. Setelah berlatih, Samantha lalu mengajak Alex untuk makan malam bersama. Namun ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh Alex dikarenakan peraturan di sekolahnya yang melarang pelatih untuk bertemu dengan siswa didik di luar jam kelas. Samantha yang merasa malu lalu izin pamit dari sana. Tampak wajah Samantha yang sangat kecewa. Ketika hendak masuk mobil, tiba-tiba Alex datang dan memberitahu bahwa ia berubah pikiran dan setuju dengan ajakan Samantha. Makan malam bersama akhirnya terlaksanakan, di mana Alex bercerita mengenai masa lalunya. Begitupun dengan Samantha. Ia menceritakan bahwa ia telah lama bercerai dengan Victor. Namun Victor masih saja berusaha untuk mengajaknya kembali bersama. I'm glad you've moved on. Ketika hendak pulang, dari kejauhan Victor melihat Samantha yang sedang bersama Alex. Keesokan harinya, Victor mendatangi sekolah milik Alex. Ia memberitahu Julie bahwa Alex telah mengganggu istrinya tadi malam. Oleh sebab itu, ia mengajak Alex untuk bertarung dengan anak buahnya yang bernama John. Awalnya Alex mencoba menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Namun Victor
Yang terbakar api cemburu memaksa Alex untuk tetap bertarung melawan John. Akhirnya, pertarungan di antara Alex dan anak buah Victor pun tak terelakkan. Tetapi hal tersebut tak berlangsung lama. Dikarenakan Alex merasa malu terhadap orang tua murid beserta anak didiknya yang melihat kejadian tersebut. Ketika malam tiba, Samantha mengunjungi Alex. Ia meminta maaf atas kejadian tadi siang yang dilakukan oleh mantan suaminya. Setelah curhat, Samantha dan Alex selalu berpelukan bak Teletubbies. Hahaha, cabul becabul. Di pagi hari ketika bangun, Samantha melihat foto seseorang wanita. Kemudian ia menanyakan siapa wanita itu. Alex selalu mengatakan bahwa wanita itu adalah mantan kekasihnya. Di siang hari, Alex kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Setelah itu, ia meminta bantuan kepada sahabatnya yang bernama Samuel untuk menyelidiki Victor. Diketahui Samuel merupakan anggota buser di kepolisian. Keesokan harinya, terlihat kedua anak Julie yang bernama Violet dan Lainey. Mereka lalu meminta uang kepada sang ibu untuk membeli es krim. Samantha yang baru saja datang, tak sengaja melihat Violet yang sedang memasang tali sepatu. Di kelas terlihat para siswa dan siswi yang sedang latihan bersama. Setelah latihan, mereka diawasi oleh Alex. Di saat latihan, ada seorang siswa baru yang bernama Ethan. Ia dengan sengaja memukul salah satu siswa pemula. Atas kejadian itu, Alex selalu menegurnya agar sebaiknya tidak masuk di kelas pemula. Dengan rasa kesal, Ethan lalu berjalan keluar bersama temannya. Namun salah satu teman Ethan justru berbalik arah dan menyerang Alex. Tak berselang lama, Alex akhirnya berhasil melumpuhkannya. Akan tetapi, dari arah belakang Ethan tiba-tiba menyerang Alex, namun dihalangi oleh salah satu siswanya. Di saat itu, Ethan dan Alex yang ingin bertarung langsung dihentikan oleh Julie. Seketika Julie mengusir Ethan beserta temannya. Di hari berikutnya, lagi-lagi kedua anak Julie meminta uang untuk membeli es krim. Namun kali ini, Alex yang memberikan mereka uang. Lalu mereka segera pergi untuk membeli es krim. Tak berselang lama, ketika hendak kembali, Violet dan Lainey diculik oleh seseorang yang tak dikenal. Setelah beberapa jam berlalu, Julie mencari keberadaan putrinya. Dirasa tak ada di kelas Alex, ia lalu mencari keluar. Di saat itu, Julie melihat es krim milik kedua anaknya yang telah terjatuh. Akhirnya semua aparat kepolisian dikerahkan untuk mencari keberadaan Violet dan Lainey. Sementara Alex berusaha menenangkan Julie yang sangat khawatir terhadap kedua putrinya. Understand, would you not stop looking for them? Alex, we have to find them, please. Just a second, okay? Please, okay? Just a second. 1 minggu pun berlalu. Julie lalu datang menemui Alex untuk meminta bantuan memasangkan poster pencarian anaknya. Lalu Julie mengajak Alex untuk berbicara secara empat mata. Ia lalu menceritakan bagaimana usahanya dalam mencari kedua putrinya. Namun tak ada hasil sama sekali. Ia ingin memberitahu suaminya. Namun sayangnya, suaminya tak mengangkat teleponnya. Lalu ia masuk lagi ke dalam sebuah ruangan sambil menangis dan terlihat linglung. Saking stresnya, ia lalu meminum obat penenang dengan jumlah yang banyak. Merasa khawatir, Samantha lalu mengecek Julie di dalam ruangan tersebut.
Dan benar saja, Julie telah pingsan akibat dosis obat yang lumayan tinggi. Di tempat lain, diperlihatkan keberadaan Violet dan Lenny. Namun di sana tak hanya ada mereka berdua, melainkan banyak anak-anak lainnya. Kemudian Violet berkenalan dengan salah satu anak yang bernama Jenny. Lalu kembali pada Samantha, yang pada saat itu mengantarkan putranya untuk menginap sehari saja di rumah Victor. Di saat bertemu, lagi-lagi Victor berusaha untuk merayu Samantha agar mau kembali bersamanya. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Samantha. That doesn't look good. Hey, take care. 2 minggu pun berlalu, namun mereka belum bisa menemukan kedua anak Julie. Samuel lalu menanyakan mengenai keadaan Julie kepada Alex. How's Julie doing? They're keeping her in the hospital. She told me she wasn't trying to kill herself, though. She was just trying to make the pain stop. Setelah menjelaskannya kepada Samuel, Alex kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Di hari itu, ia kedatangan tamu yang bernama Aryo, yang merupakan lawan tandingnya dulu saat menjadi atlet. Kedatangan Aryo ternyata ingin mengajak Alex untuk berduel terakhir kalinya. Tantangan tersebut akhirnya diterima oleh Alex. Mereka berdua lalu memulai pertandingannya. Di awal tampak kemampuan mereka berdua seimbang. Namun pada akhirnya, Aryo pun tumbang dan pertandingan ini pun dimenangkan oleh Alex. Di tempat lain, terlihat kedua anak Julie yang sedang difoto oleh pelaku penculikan. Sementara Samantha tampak sedang menunggu anaknya yang tak kunjung diantarkan oleh Victor. Dirasa lama, akhirnya Samantha mencari anaknya di sebuah rumah kosong yang terletak di ujung jalan. Ia lalu masuk secara perlahan-lahan. Di sana ia melihat seorang pria bertubuh besar yang tak lain adalah anak buah Victor, yaitu John. Di saat itu, ia berusaha bersembunyi agar tidak ketahuan. Lalu ia tak sengaja menemukan sepatu milik Violet. Dengan cepat, ia langsung menghubungi Alex. Namun sayangnya tak ada jaringan sama sekali. Samantha lalu mencoba berjalan ke arah belakang. Di sana, ia sangat kaget ketika melihat banyak anak-anak yang telah dikurung di dalam gudang. Lagi-lagi ia mencoba menghubungi Alex, namun tetap tak bisa. Akhirnya ia mengirimkan pesan. Akan tetapi, John langsung memukulnya dari belakang. Untungnya, pesan tersebut akhirnya terkirim ke ponsel Alex. Alex yang menerima pesan tersebut segera menuju lokasi yang diberitahu Samantha. Kemudian, terlihat Samantha yang sedang disadarkan oleh Victor. Samantha lalu menanyakan keberadaan anaknya. Namun Victor menjawab, jika ia tak akan mengembalikan Terry, dikarenakan ia terlanjur sakit hati melihat Samantha yang tak ingin rujuk dengannya. Victor lalu mengatakan bahwa ia akan menjual Samantha beserta anak-anak yang telah diculiknya. Samantha yang kesal mendengar hal itu, lalu membentak Victor, yang membuat ia langsung dihajar di saat itu juga. Setelah itu, Victor mengajak Terry untuk segera pergi, sedangkan John beristirahat di dalam kamar sambil mendengar musik. Tak berselang lama, Alex pun tiba di lokasi. Ia melihat Terry yang pergi bersama Victor. Tanpa rasa curiga, Alex masuk ke dalam rumah itu sambil memanggil nama Samantha. Samantha? Violet yang mengetahui kedatangan Alex lalu berusaha menendang-nendang dinding. Terlihat Alex yang terus menyusuri rumah tersebut.
Ketika tiba di belakang rumah, ia melihat sebuah gudang. Mendengar langkah kaki Alex, Violet segera berteriak meminta bantuan. Begitupun dengan Samantha. Akhirnya Alex berhasil menemukan kedua anak Julie beserta Samantha. Dengan cepat, ia segera mengajak mereka untuk segera keluar. You okay? Namun pandangannya teralihkan ketika melihat seorang gadis kecil yang terluka. Violet lalu memberitahu bahwa kepala Jenny terluka ketika dilempar oleh anak buah Victor. Singkat waktu, akhirnya mereka berhasil kabur keluar dari rumah tersebut menggunakan mobil Victor. Tapi tiba-tiba, John terbangun. Lalu ketika hendak keluar, ia melihat mereka semua berhasil kabur. Di tempat lain, terlihat Victor yang tampak kesal ketika mengetahui para sanderanya berhasil kabur. Ia lalu menghubungi Samantha dan menyuruh Terry untuk berbicara kepada ibunya. Di saat itu, Victor mengancam Samantha agar tidak melaporkan kepada pihak berwajib. Selain itu, ia meminta para sanderanya agar dikembalikan. Awalnya, Samantha menolak permintaan Victor tersebut. Namun Victor yang psikopat dengan sengaja memotong jari kelingking anaknya untuk mengancam Samantha. Oh my God! Keep driving, I will nail you. Melihat itu, Samantha dan Alex mencoba bernegosiasi dengan Victor dan meminta kesepakatan tersebut dilakukan di sekolahnya saja. Di saat itu, Samantha bertanya, kenapa harus di sekolah? Alex selalu menjelaskan bahwa ia akan menyusun rencana agar bisa mendapatkan Terry tanpa harus menukarnya dengan anak-anak ini. Mereka yang telah sampai di depan kantor polisi akhirnya membatalkan niat mereka untuk melapor. Di saat itu, ternyata Samuel melihat Alex yang tak jadi mendatangi kantor polisi. Sesampainya di sekolah, Alex menyuruh mereka semua untuk segera masuk. Kemudian ia mengecek keadaan Jenny. Namun sangat disayangkan, ternyata Jenny telah meninggal akibat luka di kepalanya. Di perjalanan, terlihat John yang sedang membawa Victor, Terry, beserta yang lainnya. Sesampainya di sekolah, John sengaja mematikan aliran listrik terlebih dahulu. Di dalam ruangan, Alex dan yang lainnya sangat kaget melihat listrik yang telah dimatikan secara tiba-tiba. Kemudian Victor menghubungi Samantha. Ia meminta agar Samantha segera menyerahkan semua gadis kecil tersebut. Tetapi Alex meminta agar Victor menyerahkan Terry terlebih dahulu. Mendengar perkataan itu, Victor sangat emosi. Ia lalu mengerahkan anak buahnya untuk segera membawa kembali anak-anak tersebut. Namun sebelum mereka pergi, Victor memberitahu mereka agar tak menggunakan pistol, dikarenakan ia ingin tangannya sendiri yang menghabisi Alex. All 6 girls. Sementara di dalam, Alex sedang menunggu kedatangan mereka. Singkat waktu, para anak buah Victor segera bersiap-siap, kecuali Ethan. Dikarenakan Victor meminta agar Ethan tetap menemaninya di mobil. Satu persatu anak buah Victor mulai berusaha masuk ke dalam sekolah. Sedangkan Alex telah bersiap-siap untuk menghadapi mereka semua. Beberapa dari anak buah Victor berhasil masuk. Satu persatu dari mereka mampu dikalahkan oleh Alex. Banyaknya anak buah Victor mulai membuat Alex sedikit kewalahan. Di dalam ruangan, Samantha mencoba menenangkan anak-anak agar tidak terlalu cemas. Namun salah satu anak buah Victor mendengar suara mereka dan mencoba membuka pintu tersebut.
Lalu terlihat Alex yang kembali diserang, tetapi ia mampu mengalahkannya. Kemudian, Alex kembali berlawanan dengan anak buah Victor yang menggunakan senjata api. Terlihat Alex yang berhasil membuka penutup wajah anak buah Victor yang ternyata itu adalah John. Setelah John terjatuh dari ketinggian, Alex segera menemui Samantha yang sedang kewalahan menghadapi salah satu anak buah Victor. Tampak Alex yang berusaha mengunci pintu tersebut. Namun dari arah belakang, Alex kembali dipukuli. Alex selalu memberikan perlawanan dengan melukai lutut serta leher orang tersebut. Setelah itu, Alex memberikan sebuah pistol kepada Samantha untuk berjaga-jaga. I have never held a gun before. Shoot. Yeah. Setelah itu, Alex kembali ke aula. Terlihat John yang masih berusaha bangkit dan tiba-tiba menyerang Alex. Dengan sigap, Alex berhasil melumpuhkannya kembali. Namun tak cukup sampai di situ. Anak buah Victor yang tadinya masih di luar ternyata berhasil masuk. Mereka lalu menyerang Alex. Dengan tangan kosong, Alex berusaha melawan mereka. Di satu sisi, tampak John yang ternyata masih hidup. Ia lalu berusaha berjalan mendekat ke arah Alex. Seketika ia langsung menyerang Alex yang sedang lengah. Di saat itu, Alex pun tumbang. Dengan mudah, John menghajar Alex yang tak berdaya. John lalu mengeluarkan sebilah pisau untuk menusuk Alex. Namun Alex berhasil menangkisnya. Mereka berdua pun sama-sama terbaring. Tetapi Alex justru menantang John untuk kembali melawannya. Dengan sedikit tenaga yang masih tersisa, Alex pun berusaha bangkit lalu kembali melawan John. Hingga akhirnya, Alex berhasil mengalahkan John sampai modar. Di dalam mobil, tampak Victor yang sangat gelisah. Oleh karena itu, ia menyuruh Ethan untuk menyusul John dan yang lainnya. Di ruang aula sekolah, muncullah Ethan yang telah menggunakan penutup wajah. Tanpa basa-basi, mereka berdua bersiap-siap hendak menyerang satu sama lain. Pertarungan yang sengit pun terjadi. Ethan lalu mengambil sebuah tongkat untuk memukul Alex. Beberapa kali Alex terjatuh. Hingga akhirnya, ia juga mendapatkan sebuah tongkat. Mereka berdua tampak saling serang. Meski sempat dipukul beberapa kali oleh Ethan, namun Alex masih mampu memberi perlawanan. Hingga akhirnya, Alex berhasil melumpuhkan Ethan. Sementara di luar sekolah, terlihat Samuel yang hendak mendatangi sekolah. Di saat itu, Victor ternyata memberanikan diri untuk masuk dengan membawa Terry. Ia lalu melihat salah satu anak buahnya yang telah tewas. Kemudian Victor mengarahkan senjatanya ke arah Terry. Secara tiba-tiba, Samantha datang sambil menodongkan senjata ke arah Victor. Dengan kesal, Victor mengancam agar Samantha menurunkan senjatanya. Ia lalu meminta agar mereka menyerahkan anak-anak perempuan tersebut kepadanya dalam waktu 3 detik. Namun Samantha justru berlari ke arah Terry. Di saat itu, Victor langsung menembak ke arah Samantha dan juga Alex. Dari luar ruangan, terlihat Samuel yang hendak masuk. Sementara di dalam, Victor mengancungkan senjata ke arah kepala Alex. Namun Alex dengan cekatan segera mengambil alih pistol tersebut. Dengan sisa tenaga yang masih dimilikinya, ia kemudian menembak Victor. Seketika Victor pun tewas. Melihat Alex yang sudah terluka parah, Samantha lalu mendekat ke arahnya sambil berteriak meminta bantuan. Tak berselang lama,
Samuel pun datang dan membantu menyelamatkan mereka. 3 minggu kemudian, terlihat kondisi dari Samantha, Terry, dan Alex yang mulai membaik. Mereka datang menghadiri acara syukuran yang dibuat oleh Julie beserta orang tua anak-anak yang telah diselamatkan oleh Alex. Terlihat foto Jenny yang merupakan salah satu korban penculikan yang tidak selamat. Meskipun begitu, orang tua Jenny tetap hadir untuk menghargai niat baik Alex terhadap anaknya. Lalu Violet yang melihat Alex segera memperlihatkan gambar buatannya. Kemudian disusul dengan Julie beserta suaminya yang mengucapkan terima kasih atas jasa Alex yang telah menyelamatkan kedua putrinya, dan film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan coba-coba mendekati janda kembang jika tak punya nyali seperti Alex. Sampai di sini dulu ya. Saya Mimin yang ganteng mohon undur diri. Bye-bye. Haha.